Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membuat AnyLogic sesuai dari buku Profesor Dr. Dmitry Ivanov yang berjudul Operation and Supply Chain Simulation with AnyLogic. Nah, pada bagian ini kita akan membuat AnyLogic part 1, yaitu proses capacity analysis and workload balancing. Untuk anggota kelompoknya ada saya, yaitu Nidia Febianti dengan NIM H96219057. Nama saya Agustiawan, NIM saya H9621938. Saya Sikotur Husnia, H9621943. Nama saya Muhammad Khalilur Rahman dengan NIM H96219054. Saya Rizza Ramadan, NIM H06219015. Saya Abdillah Arafat, NIM H06219001. Di kesempatan kali ini, kami akan mencoba melakukan simulasi bisnis untuk menganalisis kapasitas proses dan penyeimbangan beban kerja dengan menggunakan bantuan AnyLogic. Adapun studi kasus yang digunakan adalah sebagai berikut. Pesanan pelanggan tiba pada waktu yang tidak pasti, misalnya antara setiap 3-5 jam. Dalam waktu yang sama tersebut ada sekitar 20-30 pesanan. Pesanan-pesanan tersebut diproses dengan urutan yang sama, dan setiap pesanan harus melalui 4 mesin yang berbeda. Setiap pesanan memiliki waktu pemrosesan yang berbeda. Misalnya di mesin 1 mungkin membutuhkan 1,5, 2, atau bahkan 4 menit untuk memproses satu pesanan. Penyelesaian pesanan pada mesin terakhir menghasilkan pendapatan X dengan biaya sebesar Y. Jika pesanan yang masuk tidak dapat diproses karena kapasitas lini yang tidak mencukupi, pesanan harus menunggu. Dan jika waktu tunggu pesanan melebihi batas waktu tertentu, pelanggan bisa saja tidak sabar dan membatalkan pesanan. Oleh karena itu, dibutuhkan seorang manajemen untuk menyeimbangkan pesanan pelanggan yang masuk dengan kapasitas dan permintaan untuk mencapai keuntungan yang maksimal dengan berbagai kondisi yang ada di lapangan. Dengan bantuan perangkat lunak simulasi multi metode AnyLogic, persoalan yang dihadapi oleh seorang manajemen ini akan ditransfer ke model simulasi yang memungkinkan dilakukannya eksperimen untuk memahami pertukaran dan hubungan dasar dalam analisis aliran proses dengan menggunakan pertimbangan KPI finansial dan operasional. Baik, langsung saja kita ke software AnyLogic. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah membuat file baru. Karena kami dari kelompok 5, maka kami beri nama filenya dengan kelompok 5 PS, pemodelan dan simulasi. Setelah terbuka main diagram, kita ke di bagian kiri, lalu kita pilih proses modeling library, dan kita drag source ke main diagram. Setelah itu, kita drag time measure start. Untuk penyamaan nama, maka kita beri nama start 1. Selanjutnya kita pilih Q. Setelah itu kita pilih time measure start lagi. Dan jangan lupa agar namanya sama, kita ganti juga dengan nama start 2. Mengapa ada 2 start? Apa perbedaannya start 1 dengan start 2? Start 1 adalah awal dari bagian untuk mengukur waktu pesanan pelanggan. Sedangkan start 2 adalah awal dari bagian untuk mengukur waktu pengiriman pesanan ke jalur produksi. Setelah itu kita pilih Q lagi dan kita pilih delay. Mengapa delay? Karena setelah Q itu ada proses, masih ada proses, jadi di delay terlebih dahulu. Kita beri nama M1. Begitu juga seterusnya sampai dengan M4. Mengapa sampai dengan M4? Karena mesinnya ada 4. Jadi otomatis pasti juga ada 4 proses. Jangan lupa untuk memberi nama keempat proses tersebut dengan nama M1, M2, M3, dan M4 agar namanya sama. Setelah itu kita drag time measure N dan kita beri nama N1. Karena tadi startnya ada 2, maka N juga harus ada 2, N1 dan N2. Proses dari start 1 sampai dengan N1 ini disebut dengan lead time.
Sedangkan proses dari start 2 sampai dengan end 2 disebut dengan flow time. Untuk membuka properti, kita tekan 2 kali di bagian yang ingin kita ubah. Misal di bagian source, maka kita tekan 2 kali di source dan akan terbuka propertinya. Nah, di bagian source ini yang perlu diubah adalah maximum number of variable-nya diubah menjadi 100. Lalu di queue yang perlu diubah adalah kapasitasnya, yaitu diubah menjadi 50. Selanjutnya ada delay di bagian M1, kita setting triangularnya menjadi 1, 2, dan 3. Lalu di Q1 kita sesuaikan dengan Q yang pertama tadi, kapasitasnya diubah menjadi 50. Lalu di delay M2 tidak ada yang perlu dirubah. Di Q2 juga perlu menyesuaikan, yaitu diubah menjadi 50 kapasitasnya. Dan di M4 kita setting delay time-nya menjadi triangular 2, 3, dan 4. Lalu N1 kita setting time measure start block-nya ke N start 1, begitu juga dengan 2 di setting ke start 2. Setelah kita ubah propertiesnya dari source sampai dengan N2, sekarang kita membuat rectangular node sebanyak 5 kali. Untuk ukurannya sesuaikan dengan node yang pertama. Setelah itu kita membuat lagi rectangular node sebanyak 4 kali. Nah, kita geser ke kanan sesuai dengan node yang di sampingnya. Setelah selesai, kita membuat penghubungnya dengan menggunakan path. Di sini kita hubungkan antara node dengan node 1 dengan node 2, dan seterusnya. Nah, setelah selesai, sekarang kita ubah nama rectangular node yang pertama tadi menjadi supplier. Setelah itu kita ubah properti pada source-nya. Di sini entity location-nya kita ganti menjadi supplier. Nah, untuk queue di sini entity location-nya kita ganti dengan node kecil-kecil yang sudah kita buat tadi secara berurutan. Untuk queue di sini berarti kita ganti entity location-nya menjadi node 5. Untuk M1 di sini entity location-nya kita ganti dengan node 1. Untuk Q1 kita ganti entity location-nya menjadi node 6. Untuk M2 entity location-nya kita ganti dengan node 2. Untuk Q2 di sini entity location-nya kita ganti dengan node 7. Untuk M3 entity location-nya kita ganti dengan node 3. Untuk Q3 kita ganti entity location-nya menjadi node 8. Untuk M4 kita ganti entity location-nya menjadi node 4. Nah, setelah kita ubah propertiesnya, sekarang kita run untuk melihat hasilnya. Nah, sekarang kita klik simulation pada model kelompok 5PS. Setelah itu kita ubah propertiesnya. Pada pilihan stop kita pilih yang stop at specific time. Setelah itu kita tambahkan 3 parameter yang terdiri dari cost, revenue, dan backlog. Selanjutnya kita tambahkan variabelnya. Yang pertama variabel C yang melambangkan cost, variabel R yang melambangkan revenue, dan variabel Z yang melambangkan backlog. Di sini kita tambahkan bar chart. Kita lihat propertiesnya di situ pada bagian data, kita klik add data item. Lalu kita ubah title-nya menjadi revenue dan value-nya menjadi R. Kemudian kita klik add data item lagi. Setelah itu title-nya kita ganti menjadi manufacturing cost dan value-nya kita ganti menjadi C. Kemudian kita klik add data item, title-nya kita ganti menjadi backlog cost dan value-nya kita ganti menjadi source.count minsync.count kali backlog. Kemudian kita klik add data item. Kemudian title-nya kita ganti menjadi profit dan value-nya kita ganti menjadi R min C plus Z. Lalu kita ubah properties pada N1. Pada bagian action, on enter-nya kita isi dengan R sama dengan R plus revenue. Pada N2, properties pada bagian action on enter-nya kita ubah menjadi C sama dengan C plus cost. Pada bagian sync kita ubah on enter-nya menjadi Z sama dengan source.count min sync.count. Lalu kita tambahkan lagi bar chart di sebelahnya. Kita klik add data item. Kemudian title-nya kita tulis utilization M1. Kemudian pada value-nya kita ganti menjadi M1.startUtilization.min. Buka kurung, tutup kurung. Kemudian kita klik add data item. Title-nya kita ganti menjadi utilization M2. Kita ulang begitu terus sampai utilization M4. Untuk value-nya mengikuti dengan title-nya. Misal title-nya utilization M2 berarti value-nya M2 dan seterusnya. Kita tambahkan template, kita klik add data item. Untuk pilihannya tetap kita pilih value. Untuk title-nya kita ganti menjadi capacity utilization M1.
Untuk value-nya kita ganti menjadi m1.startutilization.min (tutup kurung). Begitu seterusnya sampai capacity utilization M4. Kemudian kita tambahkan plot. Untuk pilihannya kita tetap pilih value. Untuk title-nya kita ganti menjadi min capacity utilization. Untuk x-axis value-nya kita rubah menjadi q.startSize.min (tutup kurung). Untuk y-axis value-nya kita ubah menjadi m1.stateUtilization.min plus m2.stateUtilization.min plus m3.stateUtilization.min plus m4.stateUtilization.min per atau dibagi 4. Selanjutnya kita tambahkan template di bawahnya. Untuk pilihannya kita pilih value. Untuk title-nya kita ganti menjadi average utilization. Nah, untuk rumus value-nya sama seperti rumus y-axis value pada min capacity utilization. Jadi kita tinggal copy paste di situ. Lalu kita tambahkan lagi plot di sampingnya. Untuk pilihannya kita pilih dataset. Untuk title-nya kita ganti menjadi flow time, dan untuk datasetnya, rumus datasetnya kita ganti menjadi n2.dataset. Selanjutnya kita tambahkan histogram di bawahnya. Kemudian kita klik add data item. Pada bagian title kita ganti menjadi let time distribution. Untuk rumus histogramnya kita rubah menjadi n1.distribution. Selanjutnya kita tambahkan lagi histogram di samping let time distribution tadi. Nah, kita klik add data item. Untuk title-nya kita rubah menjadi flow time distribution. Nah, untuk rumus value-nya kita rubah menjadi n2.distribution. Setelah itu kita tambahkan bar chart di atasnya. Kita klik add data item. Untuk title yang pertama kita rubah menjadi waiting orders M1. Untuk rumus value-nya q.startSize.min (tutup kurung). Nah, kita ulang begitu terus sampai dengan waiting orders M4. Untuk rumusnya sama, tinggal kita rubah sesuai dengan M secara berurutan tadi, M1, M2, M3, dan M4 sesuai dengan video di atas. Setelah itu kita rubah posisi diagramnya miring ke kanan. Kemudian kita tambahkan template. Untuk title-nya kita rubah menjadi wait for this path. Untuk rumus value-nya kita rubah menjadi q.startSize.min (tutup kurung). Kemudian kita klik add data item lagi. Kita rubah title-nya menjadi wait work in progress. Untuk rumus value-nya q1.startSizeMin (tutup kurung) plus q2.startSizeMin. Selanjutnya kita tambahkan bar chart. Kita klik add data item. Untuk title-nya kita rubah menjadi order, dan untuk rumus value-nya kita rubah menjadi search.count (tutup kurung). Kemudian kita klik add data item lagi, kita rubah title-nya menjadi output. Untuk value-nya yaitu sync.count (tutup kurung). Selanjutnya kita klik data item lagi. Untuk title-nya kita rubah menjadi backlog, dan untuk value-nya kita rubah menjadi search.count main sync.count. Nah, untuk tata letaknya kita ubah sesuai yang ada di buku, agar kalau kita run hasil grafiknya terlihat semua. Oh ya, sebelum kita run, di sini default value pada parameternya kita ubah ya. Pada parameter cost, default value-nya kita ubah menjadi 10. Pada parameter revenue, default value-nya kita ubah menjadi 15. Dan pada parameter backlog, kita ubah default value-nya menjadi 4. Nah, sekarang saatnya kita run untuk melihat hasil dari model building. Sebelum lanjut ke bagian eksperimen, kita rubah dulu properties dari M1. Pada bagian advance kita centang semua.